Coba bayangin sebentar, lu pernah lihat globe dunia kan? Bulat, ada kutub utara dan selatan. Nah, lupain itu dulu kalau lu mikirin tentang dunia di ReZero. Karena dunia tempat Subaru terdampar itu bukan bulat. Dunia ini berbentuk satu daratan datar raksasa, dan di setiap ujungnya ada air terjun yang jatuh ke kekosongan. Namanya Great Waterfall. Dan sampai sekarang, tidak ada satupun orang yang tahu air itu jatuh kemana. Dan ini yang bikin gua mikir keras. Kalau dunia ini emang datar dan terisolasi kayak gitu, kenapa nama-nama karakter pentingnya diambil dari rasi bintang yang ada di langit bumi kita, seperti Subaru, Rigel, Aldebaran, dan lain-lain? Tentu ada misterinya. Nah, dari sini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda dari video-video gua sebelumnya. Siapin cemilan lu dan simak video ini sampai akhir ya. Teori pertama, sisa robekan Satella. Teori pertama ini lumayan masuk akal kalau lu hubungkan sama sejarah yang udah kita tahu. 400 tahun lalu, Satella mengamuk dan menelan setengah dunia. Nah, teori ini bilang gimana kalau sebelum amukan itu dunia ReZero sebenarnya bulat normal kayak bumi. Tapi karena dilahap sama kegelapan Satella, planetnya robek. Apa yang sekarang jadi rumah 4 negara besar yaitu Lugnica, Wallachia, Kararagi, dan Gusteko, itu cuma sisa cangkang tipis yang masih mengapung, sisa dari planet yang dulunya utuh. Dan Great Waterfall, itu ujung dari robekan itu sendiri, bekas gigitan kegelapan Satella yang sampai sekarang masih terus mengalirkan air, karena mangkok planetnya sudah pecah dan tidak akan pernah utuh lagi. Di dunia nyata, ada teori ilmiah bernama Giant Impact Hypothesis yang pertama kali diajukan oleh fisikawan William Hartman dan Donald Davis pada tahun 1970-an. Teori itu bilang bahwa bulan bumi terbentuk karena planet purba pernah dihantam benda raksasa sampai pecah, dan pecahannya yang terlempar ke orbit akhirnya menjadi bulan. Fans ReZero mengambil logika yang sama dan bertanya, gimana kalau amukan Satella adalah versi fantasi dari tumbukan raksasa itu, planetnya pecah dan sisa yang bertahan jadi daratan datar yang sekarang kita kenal. Kalau teori ini benar, setiap kali air terjun mengalir, itu adalah pengingat dari kehancuran yang Satella ciptakan. Dunia ini secara harfiah masih berdarah dari luka 400 tahun lalu. Teori kedua, dimensi saku. Tapi kalau teori pertama itu benar, ada pertanyaan yang langsung muncul di kepala gua. Jika dunianya robek dan airnya terus mengalir keluar selama 400 tahun, kenapa airnya belum habis? Dan kalau daratan ini cuma cangkang tipis yang mengapung, kenapa orang-orang di dalamnya tidak kehabisan oksigen atau jatuh ke kekosongan? Teori kedua coba menjawab ini. Kemungkinannya, daratan datar yang kita lihat sekarang sebenarnya dilingkupi sihir ruang tingkat tinggi, semacam kubah raksasa atau dimensi saku yang terpisah dari ruang normal. Mirip konsep All-Shamak yang kita tahu bisa menciptakan kegelapan absolut yang memutus seseorang dari dunia luar. Versi lain dari teori ini malah lebih liar. Daratan ini sebenarnya adalah pulau raksasa yang melayang di atas permukaan planet bumi yang asli dan masih bulat. Air yang jatuh dari Great Waterfall itu tidak benar-benar hilang. Dia menguap atau dipompa kembali ke atas dalam siklus magis yang dikendalikan oleh Otlakna, inti dunia yang menyimpan seluruh cadangan mana. Konsep ini sebenarnya tidak sejauh yang kedengarannya. Dalam fisika modern ada teori yang disebut M-teori, yang dipopulerkan oleh fisikawan Edward Witten pada tahun 1995. Teori itu menyatakan bahwa di luar 3 dimensi yang kita rasakan sehari-hari, ada dimensi-dimensi tersembunyi lain yang keberadaannya tidak bisa kita deteksi secara langsung. Fans ReZero menggunakan logika serupa bahwa daratan ReZero mungkin eksis di dalam lapisan dimensi yang terpisah dari ruang normal, dipertahankan oleh sihir tingkat tinggi yang bekerja persis seperti dimensi tersembunyi dalam fisika. Kalau ini benar, berarti selama ini orang-orang di ReZero hidup di atas sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka sadari. Mereka tidak sedang hidup di permukaan dunia, mereka hidup di atas dunia yang lain. Teori ketiga, Pangea dan lorong waktu. Sekarang kita masuk ke teori yang paling gelap dari semuanya. Gimana kalau Subaru sebenarnya tidak pindah ke dunia lain sama sekali? Gimana kalau dia pindah waktu, terlempar jauh ke masa lalu bumi, ke zaman ketika semua daratan masih menyatu jadi satu superkontinen raksasa yang disebut Pangea? Pada tahun 1912, ilmuwan Alfred Wegener mengajukan teori pergeseran benua, bahwa semua daratan di bumi dulunya menyatu jadi satu superkontinen raksasa sebelum perlahan terpecah selama ratusan juta tahun menjadi benua-benua yang kita kenal sekarang. Fans ReZero mengambil fakta ini dan bertanya,
Gimana kalau dunia ReZero bukan dunia lain? Di teori ini peradaban sihir yang kita lihat di ReZero adalah peradaban kuno bumi sendiri yang nantinya punah total karena pergeseran benua. Mana dan sihir lenyap perlahan, benuanya terpecah jadi yang sekarang kita kenal sebagai Asia, Eropa, Amerika, dan seterusnya. Dan lahirlah bumi modern tempat Subaru dilahirkan ribuan tahun kemudian. Artinya Subaru bukan orang asing di universe ini, dia adalah keturunan asli hanya di dimensi waktu berbeda. Apa yang sebenarnya ada di balik air terjun? Oke, dari 3 teori liar itu, mari kita balik sebentar ke yang benar-benar tercatat di lore resmi. Yang pasti dan terkonfirmasi, tidak ada satupun karakter di ReZero yang tahu apa yang ada di balik Great Waterfall. Bahkan roh-roh yang biasanya tahu segalanya soal dunia ini pun mengaku tidak punya jawaban. Satu-satunya yang dipercaya tahu adalah para dragon. Mereka diyakini punya semacam surga sendiri di balik air terjun itu dan kadang terbang kembali ke daratan utama dari sana. Dan menariknya, Menara Pleiades, tempat yang kita bahas habis-habisan di video sebelumnya soal Flugel, berdiri tepat di tepi gurun yang berbatasan dengan area ini. Tapi jika dipikir-pikir masuk akal juga kalau Flugel memang sudah merancang banyak hal di balik layar seperti yang kita bahas sebelumnya. Menempatkan menaranya tepat di ujung misteri terbesar dunia ini bukanlah sebuah kebetulan. Jadi sekarang lu udah dengar 3 kemungkinan paling liar soal bentuk dunia ReZero. Dunia yang robek karena amukan Satella, pulau raksasa yang melayang di atas bumi asli, atau bahkan potongan masa lalu bumi sendiri yang terisolasi lewat sihir. Yang bikin semua ini makin seru adalah Tapei sendiri sampai sekarang belum pernah membocorkan jawaban aslinya. Bentuk asli dunia ini masih jadi salah satu rahasia terbesar yang sengaja dia simpan. Dan itu artinya teori manapun yang baru lu dengar barusan masih punya kesempatan untuk benar. BTW, gua masih punya banyak teori misteri yang ada di ReZero. Kalau suka lu bisa subscribe biar gua makin semangat bikinnya. Terima kasih.